Dalam kesempatan kali ini saya akan menayangkan video seorang mu'alaf yang dimana mu'alaf ini dari golongan orang Muslim, yaitu dari Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan videonya, jangan lupa tonton dan setelah prolog ini. Dan pada kali ini saya akan sedikit berbagi cerita dan berbagai kisah yang dimana para mu'alaf ini nantinya akan menjadi seorang da'i kalau dia seorang laki-laki, dan ada yang menjadi seorang da'i ya kalau dia seorang perempuan. Manakala nantinya mereka ini akan jadi seorang da'i, maka kalianlah yang bisa mengawasi mereka di jalan kebenaran dan di jalan sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kawan-kawanku sekalian, ini walaupun kalian nanti mu'alaf, ingat di suatu tempat kalian berada tidak ada kenikmatan yang sesungguhnya selain kenikmatan dari Tuhan, dari Maha Pencipta, yaitu kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat sehat dan nikmat segala macam. Dan itu adalah kenikmatan yang besar ketika kita masih melakukan berbagai hal kebaikan di dalam dunia dan selalu mengucap syukur atas segala hal. Tinggal saudara-saudaraku yang mu'alaf, saya ingatkan kalian semua, nanti setelah kamu mu'alaf jangan berharap engkau bahwa di sekelilingmu adalah orang yang selalu bersama engkau, orang yang selalu menemani engkau, orang yang selalu menjanjikan segalanya untuk engkau. Ingat, pada hakikatnya engkau hanya di awal, engkau disanjung, engkau diakui. Oh, Dewi Saraswati, kok kayak nama Hindu? Iya. Dewa. Dewi ini Kristen. Iya. Apa tadi gereja? Di GBI. Insinyur Niko gembalanya. Ceritanya datang ke sini menyatakan keinginan untuk memeluk agama Islam. Iya. Boleh nggak secara singkat aja kenapa mau masuk Islam? Sebenarnya dari kecil itu belajarnya Muslim ya, Islam. Ya, belajar karena sekolahnya negeri kan. Oke. Sekolah negeri kan kalau di Indonesia kayak sekolah Islam ya. Karena gitu sebelum ya? kita belajar kita Al-Fatihah dulu, gitu biasanya ya? ngaji kan. SMA juga baca surat-surat pendek dulu, jadi aku hafal. Ada yang sekolah negeri? Bener begitu ya? Oh bener ya. Terus jadi lama-lama hafal tuh, sholat gitu, duha gitu tuh tahu. Oh gitu. Sholat mayit gitu tahu. Walaupun Kristen? Walaupun nggak begitu percaya lebih tepatnya. Jadi Protestan itu udah percaya, maksudnya udah lebih pengen ke Protestan itu ke zamannya SMA sebenarnya. Pergelutannya sebenarnya udah lumayan lama ya, karena papaku kan kejawen. Itu mama kan Muslim. Tapi KTP-nya papa kan Islam, jadi menikah ya tidak ada halangan gitu. Jadi kalau dari papa tuh apapun agamanya, karena outputnya kan attitude ya kalau agama itu. Jadi pilih aja. Cuma kan keluarga mama kan saklek banget Muslimnya. Terus akhirnya memberanikan diri untuk Protestan. Gimana ceritanya kok bisa dari keluarga? Nyari kedamaian aja. Karena merasa di Muslim tuh kok nggak dapet ya gitu. Aku udah belajar kan, tapi kok nggak kena nih gitu. Kayak masih merasa hampa, kosong. Usia berapa masuk Kristennya? Sebenarnya dari 2022, 2022. Baptisnya sih belum lama. Baptisnya belum lama. Iya, 2024 deh. Dari pertama udah GBI. Iya. Sampai sekarang. Sekarang ke katekumen. Sekarang lagi katekumen. Di Katolik, iya. Oh, di Katolik. Iya, katekumen itu kan di Katolik. Iya. Jadi kita masuk Katolik itu kan butuh setahun belajar untuk katekumen ya. Nah, ini belum baptis gitu. Jadi kenapa dari GBI kok pindah Katolik? Nggak ada bahasa roh? Bukan. Lebih ke nggak ada
engage sama Tuhan, belum apa ya, nggak kena gitu, nggak kena juga. Sebenarnya kalau di Kristen atau di Protestan itu kan setiap minggu nih, aku tuh nyari yang setiap hari tuh kita ada ibadahnya, butuh gitu, haus gitulah ya. Kalau di Kristen kan sebutannya kasih mula-mula nih. Terus dapat di Protestan, ternyata dapat yang karismatik saat itu kan full band ya kok. Ternyata full band pun nangis dengan dengan pujian-pujiannya. Ih, baru kali ini nih gitu, kena banget nih ternyata. Jadi bener-bener nyari kan kok. Sempat bisa bahasa roh? Enggak bisa. Nggak ikut kursusnya? Enggak, emang ada ya? Nggak tahu saya. Enggak. Terus coba ke gereja Katolik. Pengen tahu kan? Penasaran? Pengen sendiri atau yang bawa? Pengen. Pengen tahu, terus akhirnya ke Katolik. Pertama kali gereja Katolik menurutku boring banget ya. Karena liturgi, ritual. Apa ya? Ngantuk gitu. Awalnya. Karena nggak ada live bandnya. Iya. Karena ekstrovert jadi butuh yang. Terus nggak ada. Ini kapan sih selesai? 2 jam kan kok? Bisa. Lama banget itu menurutku. Tapi kalau di Protestan even 2 jam kayaknya happy aja kan kita. Terus begitu masuk gereja Katolik biasa aja nih. Kapan ya selesainya? Kedua kali masuk gereja Katolik, ketemu Romo dari Jogja. Dia biasalah lagi ini ya minta sumbangan gitu loh buat gereja di Jogja. Terus kan kita kalau misalnya belum baptis Katolik nggak bisa nerima komuni nih. Tangannya kan begini, nggak bisa makan roti kan? Ya, hosti. Iya, nggak bisa hosti. Romo itu kan pasti kasih ini ya, Tuhan Yesus memberkati gitu ya. Dari situ nangis aja. Nangis nggak kelar-kelar tuh, nggak ngerti kenapa, padahal udah baptis di GBI. Kalau di Protestan kan nggak tahu sih, cuma kalau yang saya alami nggak perlu belajar. Belajarnya boleh aja. Abis baptis baru belajar boleh. Tapi kalau di Katolik kan nggak boleh. Belajar dulu, yakinin dulu, baru baptis. Gitu. Nah ini tuh aku sampai nanya begitu duduk lagi di kursi di gereja Katolik, Tuhan sebenarnya di mana? Gitu. Itu nanya gitu. Kok waktu di Protestan nangis, waktu di Katolik nangis. Lebih nangis lagi sampai parkiran, soalnya nggak berhenti. Oh gitu. Di Jamaah Roh Kudus tuh. Katanya sih gitu ya. Roh Kudus gitu. Terus abis itu belajarlah namanya novena. Itu doa di Katolik yang 9 atau 12 hari kita harus berdoa di jam yang sama berturut-turut. Waktu itu, waktu keluarga tahu aku baptis di Protestan, aku diusir kok. Dari rumah? Dari rumah. Terus keluar dari rumah? Keluar, karena kan memang udah kerja, jadi nggak ada beban apa-apa kan. Ya udah, gitu. Terus? Nah, sembuhnya tuh sama novena. Sama novena di hari ketiga, waktu itu aku inget banget di Gua Maria Katedral. Novena 3 Salam Maria, gitu. Nah, semenjak novena ini kayaknya nggak ada doaku yang tidak dikabulkan. Selalu dikabulkan gitu loh kok. Di Protestan nggak ada yang ritual-ritual begitu, doa-doa begitu kan. Karena emang basicnya Muslim, belajarnya Muslim, di Muslim itu kan sudah tertata template doa-doanya ya. Doa makan, itu kan sudah ada semua. Kalau di Protestan kan berarti aku harus mengarang doa nih. Menginovasi. Iya, mengarang doa sendiri gitu. Aku nggak bisa. Kalau di Katolik semua tersusun sama kayak Muslim. Di Katolik juga ada buku bacaan doa. Ada, iya. Kalau di Protestan kan nggak ada. That's why mau ke Katolik tuh karena itu juga. Tuh. Nah, kok novenanya dikabulin terus ya? Gitu. Akhirnya merasa malu lah. Malunya tapi lebih ke sama Bunda Maria. Karena kan pakai 3 Salam Maria saat itu. Jadi kayaknya gue harus Katolik deh, itu harus katekumen deh, harus memilih Katolik. Malu nih dikabulin terus doanya, tapi kok nggak percaya dengan Bunda, dengan Tuhan gitu. Tapi sebenarnya di dalam hati juga masih masih kurang menerima bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Karena saya masih percaya konsep ketuhanannya Muslim. Gitu. Tapi mohon maaf nih, kalau di Katolik ketika ke Gua Maria, berdoanya tuh ke Bunda Maria atau ke Bapak? Ke Bapak.
Allah. Ke Bunda Marianya? Minta tolong. Iya, tapi artinya mencoba komunikasi dengan Bunda Maria. Iya, Oke. iya. Jadi lebih ke Bunda Maria, tolong sampaikan kepada Tuhan, Oke. lebih kayak gitu. Karena kan menurut orang Katolik dari lahir, Bunda Maria ini sebagai penyampai Oke. pesannya, penyampai doa kita. Jadi Ya. mana ada sih anak yang nolak permintaan ibu, Oh gitu. Oh, jadi yang Allah Putra tuh ibunya Bunda Maria gitu. Iya. Apa anaknya Bunda Maria? Iya, Kalau kita Bunda- nyampein ke anaknya nih melalui Bunda Maria. Oh, iya. Anaknya masa sih nolak permintaan ibunya gitu. Oke. Jadi keluarga berarti ya berarti. Jadi dong. Oikumene apa? Oh, Kayak kemana? semacam oikumene gitu kan? Itu gereja Konsep mana dulu keluarga itu? gitu. Iya. Iya. Iya Terus? sih. Dari situ, oh gitu ya. Ya udah. Jadi semuanya yang apa ya? Aku doa minta apa yang sifatnya mendesak dan penting melalui novena itu selalu dikabulin. Widih. Jadi aku tuh ngerasa aku tuh nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi kok aku selalu ngobrol sama Bunda Maria gitu. Oke. Nah, kalau misalnya sebenarnya hati gue tuh kemana sih, gitu kan kasarnya gitu ya. Karena di doanya Katolik tuh ada namanya doa syahadat. Doa Dia, syahadat. iya, Terus? syahadat Rasul deh kalau nggak salah, lupa saya. Hah. Jadi di doanya itu bunyinya begini. Yesus atau dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saat itu kan masih katekumen nih, masih di kelas. Saya tanya sama katekis. Katekis saya nggak bisa jawab. Karena dia Waktu bilang, itu nanyanya gimana? nanyanya, kenapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Kalau memang dia Tritunggal atau Trinitas satu gitu ya kok. Bergabung dong Ya, di surga. harus jadi satu kan? Iya, Ya. itu logik saya masih nggak nyampe di Oke. situ. Dia duduk sebelah kanan Bapak. Iya. Yang sebelah Loh, kok kiri- ada dua Yang gitu? sebelah kiri siapa nggak nanya? Oh enggak. Sebelah kiri dia dong. Hah? Sebelah kirinya dia. Kanan Mbak. Iya, kalau Oh, ini iya. Bapak. Ini kalau sebelah kanannya Yesus, sebelah kiri siapa? Nggak tahu. Oh enggak nanya gitu ya. Terus? Jadi kan berarti ada zat yang lebih besar daripada Yesus Yesus, sendiri oke. gitu. Jadi makanya saya masih percaya konsep ketuhanannya Islam. Oh. Gitu. Jadi kok begitu sih? Kok jadi kayak Nabi Muhammad sih posisinya gitu. Seperti apa maksudnya? Apa ya? Di bawahnya Tuhan gitu. Di bawahnya Allah Oh. gitu. Jadi kenapa dia nggak melebur gitu? Maksudnya kenapa nggak jadi satu gitu? Roh Kudus, Putra sama Bapak gitu kan. Kalau Bapak nggak kelihatan nih. Iya. Kalau anaknya kan kelihatan. Roh Kudus kan nggak kelihatan. Iya. Begitu di surga harusnya nyatu dong. Iya. Nah gitu, itu logiknya. Kok nggak nyatu nih? Tapi kata Kisku bilang, kalau nggak salah ya, kalau itu Katekisnya juga bingung. iya. Dia jadi intinya Tritunggal adalah iman. Gitu. Jadi nggak bisa jelasin iman. Imani saja. Nah, terus temanku juga ada yang ngomong masalah Tritunggal kan. Anggaplah Allah itu adalah air. Air kalau misalnya jadi beku kan jadi es batu tuh. Es batu atau air tuh kalau misalnya dimasak kan menguap tuh. jadi Nah, uap. itu kan sama aja tapi beda pribadi. Nah, tapi ternyata dosenku ada yang bilang, kata dosen aku gini, tapi kan sifatnya beda. Iya. Oh iya juga ya, Tuh. di situ kan. Kalau di ilmu kimia juga kode kimianya juga beda. Ya. Iya, tapi ya udahlah namanya juga apa ya kok, Iman. udahlah gitu kan, Oh, udahlah. ya udahlah jalan aja lah gitu. Apa Mau cincai bener gitu? mau enggak ya udah yang penting gua seneng lah gitu, Oke. happy lah di sini gitu. Tapi lama-lama tuh meninggalkan katekumen gitu. Berapa lama udah ikut katekumen? Dari udah mau setahun. Udah mau setahun. Iya, kan memang harusnya setahun. Berarti sebentar lagi lulus harusnya. Iya, Maret ini tuh harusnya baptis. Aku malah kesini. Kayaknya doanya ibu deh, doanya ibu juga. Masya Allah. Jadi ibu tuh ngomong, kamu kapan sih mau ke Islam lagi? Oke. Terus aku bilang, kok Islam lagi ya? Kayak dari dulu gue nggak percaya gitu loh. Terus ya mama doalah sama Allah. Aku bilang gitu kan. Karena yang bisa membolak-balikan hati kan Tuhannya Cuma mama. Allah. Kalau aku mah nggak mau gitu. Waktu itu masih dengan idealisnya aku kan. Widih. Ya aku nggak mau, orang nggak suka gitu, ibadahnya banyak, ribet, banyak peraturan gitu. Terus kata mama, iya mama udah doa tiap hari gitu. Tapi memang mungkin nggak ada yang
nggak ada yang apa ya ngebelokin hati kali ya, karena pasti ada perantara dong. Dari situ lama-lama tuh kayak apa ya, kok dapat teman-teman yang Islam banyak kan, terus dapat apa namanya partner juga Islam gitu. Jadi kayak mikir lagi lah kayak gitu. Terus ada dalam hati tuh gue nggak percaya nih konsep ketuhanannya di Kristen karena Tritunggal itu kan kok. Tapi gimana caranya untuk meninggalkan Bunda Maria gitu? Wah, aku cinta banget. Cinta sama Bunda Maria banget. Kalau cinta di kitabnya Katolik ada nggak surat Maria? Gak ada. Hah? Gak ada. Kok di Islam malah ada surat nah itu, Maryam? itu. Jadi aku bener gak? Ya. Jadi aku ngobrol sama dosen juga. Aku bilang gini kan, kalau misalnya aku Islam, gimana caranya untuk ngobrol dengan Bunda Maria nih? Karena kan kalau di Katolik kan Bunda Maria itu kayak ibu kita kan. Aku merasa tuh lebih dekat dengan Bunda Maria ketimbang sama ibuku sendiri. Karena satu kan udah diusir nih, udah nggak di rumah. Bunda Maria nggak pernah ngusir. Nggak pernah. Bunda Maria tuh kayak menerima apapun keadaan anaknya gitu. Tapi emang Bunda Maria pernah jawab doanya? Maksudnya ngomong gitu? Emang pernah? Enggak. Berarti kalau gitu apa? Itu kan berarti hanya ada di dalam ilusi manusia kita. Dalam kita. Kita punya bayangan, punya gambaran, punya sosok yang bisa kita curhatin atau bagaimana. Tapi kan apa iya dia pernah jawab? Nanti kalau jawab malah kabur. Takut sih ya. Ya dari situ. Terus dosenku bilang, emang kurang menghormati Bunda Maria, apalagi nih Islam nih gitu. Karena di Al-Quran aja ada suratnya. Emang di Katolik ada gitu. Terus aku kayak mikir, ya juga ya gitu loh. Tapi kan posisinya si Bunda Maria ini tidak seperti di Katolik ya, orang suci gitu kan. Apa ya? Bahkan orang Protestan aja tidak bukan nggak mengaku ya. Iya. Kalau di Katolik kan sangat diagungkan sekali, patungnya banyak, doanya bahkan ada, rosario ada untuk bareng dengan Bunda Maria gitu. Di mana nih aku dapat sosok ini lagi? Kayak buat curhat aja kok, gitu. Karena kalau di Islam tuh kayaknya, aduh jauh banget sih ke Allah tuh, kayak kan kita hamba ya. Kalau ke Allah tuh. Kalau orang Islam yang bilang Allah jauh, berarti dia jarang baca Quran. Iya. Lah Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, Allah tuh lebih dekat dari siapa? Lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Coba. Kurang dekat apa sih? Ini urat nadi di sini nih. Ya, di leher. Kurang dekat apa kalau lebih dekat dari urat nadi? Berarti kan kitanya sendiri yang tidak mau mendekat kepada Allah. Tapi kalau kita mau mencoba berkomunikasi dengan sosok manusia yang sudah nggak ada, sudah meninggal, kira-kira gimana? Ada nggak konsep itu di Islam? Nggak ada. Setiap manusia sudah meninggal, ruhnya sudah kembali pada penciptanya. Ya. Ketika kita mencoba komunikasi, berarti kan kita lagi ngayal gitu. Yang kita harus deketin, ya yang menciptakan ruh itu, yang menciptakan kita gitu. Sekarang gini, ini kan tadi ada ngomong soal tentang doanya dijawab terus nih. Iya, dikabulin terus. Dikabulin terus. Iya. Saya mau nanya, di luar daripada Bunda Maria, Dewi sendiri sering nggak berbuat baik? Berbuat baik? Ya apa aja dengan teman, dengan siapapun, sering berbuat baik? Iya baik, iya berbuat baik. Sering? Itu yang dibalasnya karena itu. Setiap orang mau beriman nggak beriman, ketika dia berbuat baik dibalas. Tapi kalau nggak beriman dibalasnya di dunia, yang beriman dibalasnya di dunia dan akhirat. Gitu. Oke. Kalau mikirnya doa gue dijawab sama Bunda Maria, ntar dulu. Iya. Bunda Maria di mana? Kan kalau di Katolik kan di surga. Iya, kita juga percaya Bunda Maria juga wanita yang termasuk wanita yang paling mulia, bahkan sampai disebut ada surat Maryam di Quran. Berarti kan sangat mulia. Tapi kan bukan berarti dia juga Tuhan yang bisa mengabulkan doa kita. Itu bedanya. Iya sih. Ya. Kita harus pahami gini, setiap manusia ketika sudah meninggal, wafat, kan sudah terputus nih. Ya, ruhnya sudah kembali ke penciptanya. Tubuhnya sudah hancur di tanah. Ya sudah, bagaimana kita bisa berkomunikasi sama dia?
Nggak bisa. Nah, ya, jadi orang-orang yang beranggapan mereka bisa bicara dengan Bunda Maria, saya pengen tahu Bunda Maria jawabnya apa. Ngomong apa? Gak Kayak pernah anakku jawab. gitu apa gimana? Gak kan kalau aku ya, kalau misalnya mau kerja, kadang ngomong, Bunda, aku kerja dulu ya. Bunda, aku pulang nih, gitu. Kayak ada temen aja gitu. Lebih itu yang deket disebut aja. dengan sugesti. Tuh. Oke. Oke? Kemarin coba sempat sholat lagi tuh kok. Walaupun nggak hafal ya doanya, ya udahlah gerak aja. Iya. Terus berdoalah sama Tuhan, diajarin sama dosenku juga nih. Ini ceritanya masih kuliah, Dewi? Enggak, Dosen mana nih maksudnya? Dosen apa? dosen di kampus, cuma kan masih berhubungan kan, masih Oke. kontek-kontekan. Oh, calon maksudnya? Enggak. Oh, bukan. Terus? Terus nanya gimana dong biar bisa tetap ngobrol sama Bunda Maria tuh. Ya mintalah sama Allah katanya gitu. Oke. Jadi aku waktu pertama kali sholat lagi tuh bukan apapun yang aku minta, tapi Tuhan, aku mau ketemu dong sama Bunda Maria, kasih kesempatan dong buat aku ketemu sama Cinta Siti dengan Bunda Maria kan? Ya. Insya Allah nanti di surga ketemu dengan Bunda Maria. Amin. Insya Allah. Kalau cinta dengan Bunda Maria. Tapi karena cinta Bunda Maria, harusnya kan lu seperti Bunda Maria kan? Iya. Pernah nggak ngeliat foto, gambar, lukisan Bunda Maria nggak pakai hijab? Enggak. Di adorasi pun pakai hijab. Kenapa Di lu ruang. nggak pakai? Iya. Benar. Benar-benar. Itu. Salah satunya juga mau ke Kodondi karena Kodondi itu bilang kenapa mau masuk Islam karena mengikuti Yesus. Iya. Nah, aku juga sama. Aku kenapa mau Islam karena cinta sama Bunda Maria. Iya, kalau cinta sama Bunda Maria kan harusnya pakai hijab. Betul apa enggak? Benar. Iya. Nah, itu kemarin juga doa lagi tuh, minta lagi sama Tuhan. Tolong dong, Tuhan, balikin hati aku supaya mencintai Nabi Muhammad. Karena kan kalau di Kristen, aku pasti bertanya-tanya, kenapa kita harus mendoakan Nabi Muhammad? Padahal kan pahalanya udah banyak banget nih. Kenapa sih kita harus doain? Karena kalau di Katolik kan orang suci yang mendoakan kita. Kan karena di Salam Maria itu kan ada begitu kan. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad sedangkan pahala lu tuh banyak banget loh, wahai Rasul gitu. Kenapa harus? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ketika kita bersolawat, yang dapat kebaikan selain Nabi, kita yang dapat kebaikan. Dengan bersolawat, yang dapat kebaikan kita. Allah tahu kita bersolawat untuk Nabi kita, Allah yang memberi kebaikan buat kita. Itu rumusnya. Oke. Oke. Semakin banyak solawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, semakin banyak kebaikan datang buat kita. Itu rumusnya. Oke? Jadi cuma tinggal belajar yang lebih dalam lagi tentang Islam. Itu. Iya. Sekarang menurut Dewi, Nabi Muhammad SAW menghormati Bunda Maria nggak? Pasti nggak sih? Kalau nggak menghormati, bagaimana di Quran ada surat Maryam? Iya. Itu bukannya Tuhan yang Loh kasih? iya, wahyunya. Tapi artinya apa? Bunda Maria berarti kan sosok yang sangat mulia. Sampai-sampai di dalam Quran aja ada surat Maryam. Kalau orang menuduh Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak memberi surat nama ibunya, Aminah misalnya? Tapi kalau yang ada malah surat Maryam gitu. Ya. Gitu loh maksudnya. Iya. Berarti Nabi Muhammad SAW juga memuliakan Yesus, memuliakan bundanya, dan memuliakan nabi-nabi sebelumnya. Oke. Itu. Oke. Oke? Ya. Tinggal perlu belajar lagi tentang Islam. Nanti kalau kita sudah mengetahui konteks di dalam Islam, kita nanti akan berpikirnya begini. Berarti Islam itu sebenarnya bukan agama kemarin sore. Islam itu agama yang sudah diturunkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Yang diikuti oleh nabi-nabi sebelum Yesus, bahkan diikuti oleh Yesus, cuman syariatnya yang disempurnakan di Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, karena waktu di Kristen kan juga diajarinnya Islam itu agama paling bungsu ya.
gitu. Oke, mereka punya pandangan begitu, monggo-monggo aja, silakan. Itu hak mereka, silakan. Mereka hanya berdasarkan kitab Qur'annya, gitu kan? Juga berdasarkan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu aja. Tetapi di dalam Quran sendiri, kalau kita baca dan tahu konteks semuanya, dari Nabi Adam alaihissalam sudah Muslim. Kita harus bisa bedakan yang namanya akidah dan syariat. Akidah ini teologi nih, ya, teologi. Akidahnya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Yesus alaihissalam, semuanya berserah diri kepada Tuhan yang satu nggak? Iya. Iya. Kalau kita baca perjanjian lama, semua nabi-nabi berserah diri kepada Tuhan yang satu kan? Seorang yang berserah diri kepada penciptanya, dalam bahasa Arabnya disebut Muslim. Akidahnya, akidah, teologinya. Tapi syariatnya yang pernah diturunkan hanya kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa alaihissalam, melalui Nabi Daud alaihissalam, melalui Nabi Isa alaihissalam dengan Taurat, Zabur, Injil. Syariat itu hanya hukum, aturan untuk beribadah sehari-hari, gini caranya untuk bangsa Israel aja. Tapi yang untuk semua manusia baru di Quran. Oke. Itu juga yang aku kan belakangan ini sering dengar podcastnya Ko Dondi. Masya Allah. Ko Dondi kan bahas perjanjian baru ya. Di situ juga aku sebenarnya setuju sih. Jadi aku kan masih baca Alkitabnya Katolik ya, Deuterokanonika. Itu kan aku masih baca di perjanjian lama. Masih sama nih. Aduh, dari tadi nggak nawarin minum. Oh iya, makasih. Terus. Ini masih sama nih di perjanjian lama, karena kalau di Al-Quran kan aku nggak ngerti bahasanya ya. Bahasa translate-nya apa, karena aku pernah dengar dari Quraisy Shihab, itu nggak sembarangan untuk mentranslate bahasa Arab atau apa ya, tafsir ya. Itu nggak sembarangan, jadi masih bingung kan nih yang mana sih sebenarnya yang harus dibaca. Akhirnya dapat cerita tentang Nabi Adam, terus kemudian pecah itu di Abraham ya, di anak-anaknya Abraham, itu dapat dari Alkitab. Nah, di perjanjian baru aku belum sempat baca karena setiap kita misa di Katolik, pasti kan ada apa ya, Injil suci yang dibacakan oleh Romo. Inilah Injil suci dari Matius misalnya. Nah, aku tuh sempat mikir gini kok, kalau aku sekilas baca artinya doa-doa di Islam ya, Allah berfirman, selalu begitu ya. Tapi kalau di kitabnya Kristen kan perkataan Tuhan, firman juga. Iya, tapi diomongin sama si Matius, Yohanes gitu. Aku mikir ini kok orang inget ya, gitu. Kok orang inget ya apa yang Yesus katakan ya? Kenapa nggak Yesus ngomong sendiri, gitu? Kenapa harus kata Matius Yesus tuh begini, kata Yohanes Yesus tuh begini? Sebenarnya sama aja, cuma jadi kayak merajuk. Misalnya Matius ngambil dari Yohanes itu sama sebenarnya, cuma bunyinya agak beda gitu. Tapi kalau di Quran tuh kayak dia berdiri sendiri. Ini aku nggak bisa jelasin sih. Ini Tuhan yang ngomong nih, bukan melalui perantara siapapun. Makanya itu juga yang Ko Dondi bilang waktu itu di podcast tuh tentang siapa? Paulus. Nah itu, aku aja masih belum sampai situ kok. Oh gitu? Belum sampai situ. Jadi dosenku tuh bilang gini, emang Yesus kalau ibadah gimana? Gitu, sujud bukan ya? Gitu. Yesus disunat nggak? Emang Yesus bikin tanda salib? Enggak. Gitu, iya. Emang Yesus nyuruh kebaktian hari Minggu? Iya. Enggak kan? Enggak. Jadi aku mikir, ya juga ya, Yesus kok nggak bikin tanda salib, ini siapa yang nyuruh gitu. Dari situ aja udah, dari situlah kayak mulai, aduh kayak gue harus meninggalkan katekumen deh gitu. Tapi nggak enak kan ngomong sama katekis, ngomong sama staf-staf gereja. Jadi gimana ya, sampai sekarang tuh masih mau berniat untuk baptis nggak kak gitu, masih dicat. Oh gitu? Ya sampai sekarang. Cuma aku karena nggak enak
ngomongnya karena aku lumayan deket sama staf-staf gereja, jadi aku diemin aja kok. Ya udah, nggak apa-apa. Tuh. Gini aja, sekarang setiap keadaan yang kita alamin itu semuanya sudah diizinkan Allah SWT. Ya. Ya, daun kering yang di pohon itu tidak akan jatuh ke bumi tanpa izin Allah SWT. Ya, jadi ketika Dewi sudah sampai di sini, duduk di sini, ini juga sudah diizinkan Allah SWT. Oke, kalau Dewi mau kembali menjadi orang beriman sampai hari bersahadat, itu juga sudah diizinkan Allah SWT. Setelah itu urusan kedua, ketiga, keempat itu mau urusan lain. Tapi yang penting Dewi harus yakin dulu dengan beriman kembali menjadi muslim, itu dulu yang penting gitu. Nanti urusan dengan katekis atau itu nanti selesai sendiri, itu aja. Ya. Oke? Ya. Bentar lagi baptis, udah tinggal baptis. Bentar lagi, bener-bener bentar lagi aku udah Iya, iya, penerimaan kedua apa ketiga gitu ya. Oke. Di gereja itu. Terus udah dihubungin terus kan, ditanya sama teman juga, Kak masih lanjut nggak? Tapi nggak yakin gitu, takut. Ini katedral Jakarta berarti? Nggak, di BSD. Oh, yang BSD. Oke. Katedral itu salah satu gereja yang paling sering aku datengin. Oh. Karena novena pertama kan di sana. iya, novena pertama di Gua Maria sana. Terus diberkati itu pertama juga sama Romo parokinya katedral. Kalau kita lihat katedral kan kayaknya damai gitu ya, kok bagus gitu ya. Itu yang pantesan ya, orang Katolik tuh kayaknya susah untuk pindah keyakinan gitu. Karena kayak bukan kayak dibuat, kayak mungkin dibuat nyaman. Tapi kalau kepikir lagi kayak Islam gitu. Ini kalau gua nggak ada novena, gue doanya apa ya di Islamnya gitu. Aku tuh masih mikir yang teknis-teknis gitu. Karena kalau keyakinan konsep ketuhanan tetap di Islam. Nggak masuk ya Katolik. Iya. Allahnya ini karena kan dia waktu disalib kan, Yesus itu kan Allahku bilang gitu kan. Iya. Dia kan nyari Tuhannya kan. Dalam hatiku kan, dalam skenario aku nih. Lu kan Tuhan, lu kasih lihat mujizat lu dong di depan orang-orang itu, orang-orang yang jahat itu kan untuk menyalibnya. Kok nggak membuktikan di situ bahwa lo adalah Tuhan gitu? Itu sih. Berarti Dewi selama jadi Kristen itu tidak mempercayai sepenuhnya bahwa Yesus itu Tuhan. Enggak. Jadi kalau doa tuh ya Allah, ya Bapa. Jadi masih mikir, bukan masih mikir. Jadi prinsipnya tuh Allahnya sama dengan Muslim. Jadi untuk dia untuk yang sosok Bapak. Ini Allah nih. Terus? Ini ada Muslim, ada Kristen. Gitu. Begitu masih begitu. Cuma cara merayakannya aja yang beda menurutku. Jadi kalau misalnya aku berdoa, nggak pernah Tuhan Yesus, nggak pernah. Karena mungkin dari kecil belajarnya Islam ya, tetap percayanya tuh konsep ketuhanan Islam. Gimana pun juga, menurut aku, lo kan Tuhan, tinggi banget nih, gede banget nih, nggak mungkin dong sama manusia, gitu. Tapi emang masih, kenapa sih nggak kelihatan? Gitu, masih begitu. Kenapa nggak tunjukin dong, gitu, bahwa lo adalah Tuhan. Itu konsep ketuhanannya. Konsep keselamatannya selama jadi Kristen gimana percayanya? Nah gini. Ini penting nih. Iya. Jadi kan Yesus itu mati untuk menebus dosa kita. Dari siapa? Dari siapa apanya? Menebus dosa dari siapa? Kan nebus nih. Dari Allah. Jadi dosanya digadein di Allah atau gimana? Apalagi ada pengakuan dosa. Tiap 6 bulan sekali. Iya. Itu kan dijalankan di. Jadi percayanya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, itu juga gini kok. Di Islam itu kan kayaknya agamanya tuh takut gitu kan, hukum, dosa, terus yang neraka mulu yang disampaikan gitu kan. Lu kalau maling lu ada di neraka, lu masuk neraka lo. Tapi kan kalau di Kristen enggak. Tuhan kita mah baik, kayak gitu kan. Pasti diampuni karena udah percaya tuh dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi dengan cara
mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan besar aku. Berarti kita ngapain kita berbuat baik kalau emang udah ditebus gitu. Makanya aku agak melenceng juga sih. Ya udahlah, udah ditebus ini. Gitu, lebih gitu. Kalau udah ada yang nebus susah, ngapain ada neraka ya? Iya, tetap ada api penyucian buat kan. orang yang tidak beriman gitu. Tetap ada api penyucian kan. Itu di Katolik. Iya. Kalau yang di Kristen kayaknya nggak ke situ. Oh. Tapi maksudnya gini, ini untuk pemantapan aja. Ketika Dewi di Kristen atau di Katolik percaya bahwa dosanya Dewi sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib kan? Yang nyalib Yesus siapa? Orang Romawi. Tentara Romawi. Disuruh siapa? Siapa? Pontius Pilatus. Pilatus. Iya. Pontius Pilatus akhirnya nyalib Yesus karena dituntut sama siapa? Dituntut sama siapa? Iya. Siapa yang minta Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus? Nggak tahu. Raja Imam Romawi. Yahudi kan? Oh. Imam-imam Yahudi nih. Kan imam-imam Yahudi ini yang akhirnya jadi karena marah, dikritik sama Yesus, dikatain munafik sama Yesus, dikatain ular beludak. Iya. Kan imam-imam Yahudi yang marah dan akhirnya menangkap Yesus, diserahkan ke Pilatus, minta untuk disalib. Kan gitu. Nah, imam-imam Yahudi ini bisa nangkap Yesus dari siapa? Dari murid yang berkhianat. Yudas Iya. Iskariot. Iya. Yudas Iskariot